perkenalkan nama saya Widhi Hatilaya. Saya Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjabarkan atau memaparkan tentang studi kasus Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan pertanyaan pertama, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman etis dalam perkembangan teknologi di Indonesia? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mendorong perkembangan untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral dalam menciptakan teknologi yang tidak merugikan pihak manusia. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil beradab, menuntun agar teknologi menghormati martabat manusia, melindungi privasi, serta tidak menindas pihak manapun. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia, mengarahkan teknologi untuk memperkuat persatuan nasional. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan pentingnya partisipasi publik dan kebijakan kolektif dalam kebijakan digital. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi salah satu akses untuk pemerataan di seluruh lapisan masyarakat untuk merasakan manfaat kemajuan di era digital ini. Kemudian saya akan menjelaskan pertanyaan kedua, menurut Anda, apa arti penting Pancasila sebagai ideologi negara dalam menjaga kedaulatan digital bangsa? Menurut saya, Pancasila dapat membentuk arah kebijakan teknologi yang mandiri, adil, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Dalam gotong royong dan keadilan sosial, Indonesia dapat mengembangkan teknologi buatan sendiri tanpa bergantung dengan orang luar. Lalu Pancasila juga selalu menjaga kebijakan nasional untuk selalu sejalan dengan nilai kemanusiaan dan kedaulatan bangsa. Lalu saya akan menjelaskan pertanyaan ketiga. Berikan contoh kasus nyata atau hipotesis di bidang teknologi yang dapat diselesaikan dengan mengamalkan sila kedua dan kelima Pancasila. Kasusnya yaitu sebuah perusahaan teknologi mengumpulkan data pribadi pengguna tanpa izin, lalu menjualnya ke pihak ketiga untuk kepentingan iklan. Penyelesaiannya itu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengharuskan perusahaan untuk menghormati hak privasi setiap individu dan tidak memperlakukan data manusia sebagai komoditas semata. Lalu kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut adanya regulasi yang adil agar tidak perusahaan besar saja yang diuntungkan, tapi juga masyarakat terlindungi hak digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan keempat, bagaimana prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diterapkan dalam pemerataan akses teknologi dan pendidikan digital, yaitu pemerintah memperluas akses internet ke daerah terpencil agar siswa di desa dapat belajar sama halnya dengan di kota, lalu memberikan program literasi dengan gratis bagi masyarakat kecil agar tidak tertinggal, lalu memberikan subsidi seperti laptop. Dengan adanya begitu, kemajuan teknologi tidak hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi merata dan berkeadilan. Lalu saya akan menjelaskan pertanyaan kelima. Jelaskan bentuk penerapan sila keempat dalam proses pengambilan keputusan berbasis data atau sistem AI. Dalam pembuatan kebijakan berbasis data, keputusan tidak boleh sepenuhnya diserahkan oleh algoritma, tapi tetap mempertimbangkan aspirasi manusia dan nilai kemanusiaan. Dalam perkembangan AI, perlu adanya Dewan Etika Teknologi untuk mewakili berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan akademis agar kebijakan AI ini tidak bersebelah. Dan AI harus dirancang untuk mendukung kepentingan rakyat banyak, bukan hanya keuntungan segelintir pihak. Lalu berikutnya yang terakhir saya akan menjelaskan pertanyaan ke-6, analisislah dampak negatif jika perkembangan teknologi Indonesia mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam inovasi digital mereka. Yang pertama ada pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua adalah kesenjangan antar wilayah maju dan tertinggal semakin lebar. Yang ketiga ada penyebaran disinformasi yang menimbulkan konflik sosial dan politik. Yang keempat adalah ketergantungan penuh pada teknologi asing yang mengancam kedaulatan bangsa. Yang kelima ada dehumanisasi yang dimana manusia hanya dianggap sebagai data atau alat ekonomi tanpa mementingkan nilai kemanusiaan. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.